just got us a meeting with Vivian. What? How? I just bumped into her. And what, you just asked for a meeting? Yeah. Is there anything I can do? Actually, When? just now. No, when's the meeting? Oh, Thursday, 8 a.m. Next Thursday. Yes. No. This Thursday. What? That's impossible. We can do this, okay? Roundbox is back. It's just a sketch. That's all we have. 2 days? We need 2 weeks. This is how we get off this floor. Dave, can you get some sales figures on pizza boxes? I feel sick. It's so simple. Round pizza, round box. Perfect. Hey, who's hungry? We have to prove what's wrong with pizza boxes. They're square. Wasted space. Yeah. Do I really have to go see Mike in finance? Yep. Hey, Mike. I was wondering if you could send me this. Inbox. We have this idea. We need some sort of 3D prototype. I gotta pick up the kids. I just want to get you all together. We need to find a name for the box. Roundabout. Squircle? Circle box? Who's that? Hey, Siri, turn on Do Not Disturb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dia Alivia, Yesti Agustina, Vera Mayasari, Febriana, dan Sarah Sabita. Di sini, kami ingin mempresentasikan bab 9 mengenai budaya dan strategi perusahaan dengan dosen pengampu mata kuliah manajemen lintas budaya ini, yaitu dosen tercinta kita, Dr. Nova Mardiana, SE, MM. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan dan memahami hubungan antara strategi dan budaya. Yang kedua, menjelaskan pengaruh budaya dalam pembentukan strategi perusahaan. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh budaya pada merger dan akuisisi internasional. Yang kelima, menjelaskan teori spektrum luas dari adaptasi lintas budaya. Yang pertama, strategi dan budaya perusahaan. Strategi perusahaan dan budaya perusahaan memiliki hubungan yang saling melengkapi dan timbal balik dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya. Menurut Schneider dan Borsuk, culture dan strategi merupakan hal yang sama, yaitu solusi dari permasalahan untuk mampu beradaptasi pada sebuah lingkungan. Namun, culture umumnya digunakan untuk individual, sedangkan strategi digunakan untuk perusahaan. Yang kedua, pengaruh budaya dalam pembentukan strategi perusahaan. Budaya perusahaan mempengaruhi strategi perusahaan mulai dari proses perumusan strategi perusahaan sampai pada implementasi strategi di dalam perusahaan. Pada tahap perumusan strategi, budaya perusahaan secara signifikan berpengaruh dalam hal pemilihan strategi perusahaan. Dan pada tahap implementasi, budaya perusahaan akan mempengaruhi dalam hal meminimalkan faktor-faktor penghambat penerapan strategi tersebut. Pada kedua tahapan ini, budaya perusahaan secara tidak langsung akan berpengaruh juga terhadap para pimpinan dan para pengambil keputusan dan kebijakan baik di tingkat manajemen puncak, manajemen menengah, manajemen bawah, bahkan kepada semua karyawan di dalam perusahaan itu sendiri. Secara lebih rinci, budaya perusahaan akan mempengaruhi strategi perusahaan dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama, budaya perusahaan mempengaruhi cara manajemen perusahaan di dalam mengumpulkan informasi dan menganalisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yang kedua, budaya perusahaan mempengaruhi cara pandang perusahaan terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di dalam perusahaan. Yang ketiga, budaya perusahaan mempengaruhi cara interpretasi atas hal-hal yang terjadi di dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Model strategi budaya. Dereski 2003 berpendapat bahwa kebanyakan perusahaan menggunakan perencanaan strategis untuk mengevaluasi prospek masa depan mereka, dan dengan cara ini memutuskan strategi yang akan diambil untuk mencapai tujuan mereka dalam jangka panjang. Proses perencanaan strategis adalah cara yang ideal untuk melakukannya. Ini tidak mencegah keputusan dipengaruhi oleh penilaian pribadi, pengalaman, dan motivasi manajer yang membuatnya. Ini menyeratkan bahwa perubahan dalam manajemen dapat secara radikal mengubah strategi perusahaan. Fatehi 1996 mengemukakan bahwa dua area secara khusus dipengaruhi oleh budaya,
Yang pertama, hubungan dengan lingkungan. Untuk menggambarkan perbedaan budaya di daerah ini, Fatahi 1956 menggunakan apa yang dia sebut sebagai kerangka mental dari dua tipe orang. Yang pertama adalah berorientasi pada teknik dan mencari informasi untuk mendukung strategi atau perubahan di mana lingkungan dapat diubah untuk kepentingan perusahaan. Orientasi ini bertumpu pada keyakinan bahwa manusia dapat mengontrol lingkungannya. Yang kedua adalah berorientasi simbiosis. Percaya pada hubungan dekat dengan alam dan karena itu mencari strategi lain yang tidak merusak untuk menangani lingkungan. Yang kedua, hubungan antar manusia. Fatahi juga membedakan perbedaan pertanyaan tentang hubungan interpersonal dalam suatu perusahaan. Merumuskan strategi hanyalah salah satu fungsi manajemen yang melibatkan pola hubungan yang dapat diprediksi. Dalam hierarki tertentu, reaksi seorang bawahan terhadap atasan akan sejalan dengan mode perilaku yang diharapkan. Pengaruh budaya terhadap merger dan akuisisi. Budaya organisasi merupakan salah satu aspek non-ekonomis yang sangat penting untuk dipertimbangkan ketika dua perusahaan atau lebih melakukan merger dan akuisisi. Dalam banyak kasus, merger dan akuisisi di berbagai perusahaan, masalah budaya seringkali menjadi masalah yang sangat krusial. Latar belakang budaya yang sangat berbeda di antara karyawan dapat menyebabkan karyawan enggan untuk melakukan kerjasama. Masing-masing berusaha melakukan sesuatu berdasarkan cara metode yang selama ini telah mereka lakukan di perusahaan lama mereka. Untuk bisa beradaptasi, seringkali membutuhkan waktu yang lama. Kim mengusulkan teori spektrum luas tentang adaptasi lintas budaya yang terdiri dari pendekatan yang ada dan kunci penting dihilangkan dalam literatur konseptual. Yang pertama, adaptasi jangka pendek dan jangka panjang. Karena masalah ini terkait erat, mereka tidak boleh diperlakukan secara terpisah. Yang kedua, pembelajaran baru dan pertumbuhan psikologis. Kedua aspek penting adaptasi ini harus diambil bersama untuk interpretasi penuh pengalaman dari individu di lingkungan yang tidak diketahui. Yang ketiga, proses adaptasi lintas budaya. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi proses adaptasi harus dipilih dengan lebih konsisten untuk mencapai koherensi yang diperlukan saat menjelaskan perbedaan derajat penyesuaian pada individu. Yang keempat, kondisi adaptasi lintas budaya. Ide-ide yang berbeda di balik asimilasi dan pluralisme harus diintegrasikan ke dalam konsepsi pragmatis, adaptasi lintas budaya, sebagai kondisi lingkungan tuan rumah serta individu yang beradaptasi dengan lingkungan itu. Kesimpulan, bab ini telah membahas hubungan erat antara budaya organisasi dan strategi perusahaan dari sebuah perusahaan. Budaya organisasi sebenarnya adalah bagian dari strategi dalam arti tidak hanya mempengaruhi perumusan strategi, tetapi juga cara penerapannya dalam perusahaan. Hubungan ini sangat jelas terlihat dalam merger dan akuisisi lintas batas, karena keduanya tidak hanya melibatkan perusahaan itu sendiri, tetapi juga budaya mereka. Perusahaan mungkin saja percaya bahwa tindakan seperti itu menawarkan cara strategis untuk menghadapi globalisasi, tetapi seringkali gagal untuk memperhitungkan masalah budaya yang melekat dalam kemunculan budaya baru dalam organisasi baru. I'm awake! Hey Siri, tell Bridget I'm running late. No. This is wrong. This is all wrong. Dave, can you please double check those figures for Is us? anyone here from Ed and Warehouse? He's putting together the prototype now. What are you guys working on? Nothing. Nothing. Move that over there. Make that title bigger. Guys! We're almost there. You know how it works. I don't even. What are you doing, bud? Hey, can I have that back? I'll email you the video. Just airdrop it to me. Sweet. You guys, I just got the prototype. Whoa. This is gonna look so good in the presentation. Awesome. Wow. I'm awake. It's time. Did anyone press a button?